Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi di pertemuan yang keempat terkait dengan materi geometri. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang segi empat. Nah, apa saja itu segi empat yang ada di sini yang mau kita bahas? Yang pertama adalah jejar genjang, yang kedua layang-layang, kemudian berikutnya persegi panjang, persegi dan belah ketupat, berikutnya lagi adalah trapesium, dan satu lagi kesebangunan dalam segi empat. Sorry, di sini malah segi banyak nanti pada saat lingkaran aja ya. Nah, kita lihat sekarang tentang segi empat. Kita lihat gambar ini. Saya punya dua gambar, ada ABCD, kemudian ada apa nih, MNPQ gitu. Apakah ABCD dan MNPQ, ini PQ harusnya bukan PO. Ini harusnya Q. Apakah ABCD dan MNPQ adalah segi empat? Ya. Tapi kita lihat nih bedanya apa. Kalau yang ini dia tidak pada satu bidang. Jadi yang sebelah ada di bidang oranye, sebelah lagi ada di bidang yang kuning. Yang MNP di bidang orange, yang MPQ dia ada di bidang kuning. Jadi keduanya segi empat ya, gitu. Tetapi yang ABC itu sebidang, ABCD itu sebidang, atau kita biasanya sering dengar istilah koplanar. Yang satu lagi MNPQ itu tidak koplanar. Nah, apakah segi empatnya sebidang? Ya itu tadi. Yang sebidang ini A, B, C, D, dan yang tidak sebidang adalah MNPQ. Jadi apa itu segi empat? Segi empat itu berarti kalau misal kita lihat dari sini, dia memiliki bangun yang memiliki empat sisi gitu. Tapi yang mau kita bahas di sini adalah segi empat yang dalam satu bidang saja. Nanti kalau misalkan beda bidang, tidak di geometri yang bidang, tapi kita maksudnya udah masuk ke geometri yang ruang. Nah, berikutnya kita lihat tentang jejar genjang. Kita lihat kita punya jejar genjang di sini RSTV. Jika RSTV adalah jejar genjang, maka pasangan sisi yang seharusnya sejajar siapa aja? Kalau dia ini jejar genjang ya, maka yang jejar genjang itu kan definisinya apa sih? Segi empat yang memiliki dua pasang sisi yang saling sejajar. Nah, sekarang kalau ini jejar genjang, yang harus sejajar itu siapa aja? Kalau misal kita lihat di sini, berarti yang harus sejajar siapa aja ya? Sisi yang saling berhadapan. Siapa itu sisi yang saling berhadapan? Ada RS, dia harus sejajar dengan siapa? PT, kemudian satu lagi RV, dia harus sejajar dengan ST. Gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini tentang jejar genjang masih. Ini adalah sebuah teorema dalam jejar genjang. Pertanyaannya begini, untuk menuju ke teorema itu. Jika ABCD yang kita punya di gambar ini adalah sebuah jejar genjang, dan AC ini adalah diagonalnya, apakah segitiga ABC dengan segitiga ADC yang warna hijau dengan biru ini saling kongruen atau tidak? Nah, jadi teoremanya gitu. Kalau misal kita punya jejar genjang, terus diagonal jejar genjangnya itu akan membagi dua jejar genjang sama besar. Gitu. Pembuktiannya bagaimana? Menggunakan sifat-sifat garis sejajar. Apa itu sifat garis sejajar? Yang pertama, tentu saja ini karena udah ditandain ada sudutnya ya. Berarti ini kan sejajar dengan BC.
Terus yang AC, pakai warna apa ya biar kelihatan biru. Yang AB ini sejajar dengan CD, DC maksudnya. AB sejajar dengan DC, kemudian AD dia sejajar dengan BC. Nah, sudut 3 dengan sudut 4 ini adalah sudut berseberangan dalam. Artinya, besar sudut 3 sama dengan besar sudut 4. Berarti sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Sorry. Kita erase dulu aja. Berarti sudut sudut 3 itu kongruen dengan sudut 4. Nah, sekarang sudut 2 dengan sudut 1. Dia juga berseberangan dalam kan ya? Berarti sudut 2 kongruen dengan sudut 1. Sekarang yang kita punya segitiga ini tadi ini sama dengan yang 4. Yang 2 sama dengan yang 1. Otomatis berarti sudut D yang ini akan sama dengan sudut B. Nah, sekarang sisi-sisinya bagaimana? Sisi-sisinya. Ya, kita kalau mau membuktikan kongruen itu kan bisa menggunakan apa? Sudut, postulatnya sisi, sudut ya. Nah, sisinya yang saling kongruen yang mana? Ini kan sudut ini kongruen dengan ini, yang 4. Sudut 2 kongruen dengan 1. Sekarang yang harus kita lihat adalah yang sudut di antara sisi di antara dua sudut itu, yaitu sisi AC. AC ini ada di kedua segitiga itu. AC kongruen dengan AC mesti. Kenapa? Karena sifat reflektifnya itu. Reflektif. Ini tadi apa? Berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Yang ini juga berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Nah, karena sifat postulat sudut sisi sudut, artinya kita bisa katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Gitu. Jadi karena segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC, berarti nanti panjang sisi yang saling berkorespondensi atau yang saling bersesuaian itu juga akan sama panjang. Karena kongruen kan, apa aja nanti panjang sisi yang saling bersesuaiannya itu. Nih, kita lihat. AD, dia bersesuaian dengan, ini kan 4 sama, ini sama ya, sama 3. Berarti AD kongruen dengan BC. Terus si DC, dia juga kongruen dengan AB atau BA gitu. Nah, ini jadi sebuah jejar genjang memiliki diagonal yang membagi dua jejar genjang itu sama besar, sama panjang atau kongruen gitu. Akibatnya sisi yang saling berhadapan itu juga sama panjang. Nah, kita lihat sekarang. Segitiga kita lihat jejar genjang, contoh dari jejar genjang ya. RS TV di sini. Sudut S itu berarti yang ini ya. Itu besarnya adalah 42. Terus si ST ini besarnya 5,3. VT itu besarnya adalah 8,1. Tentukan besar sudut V. Nah, berapa besar sudut V? Berapa besar sudut T? Berapa RV? Berapa RS? Kalau berdasarkan tadi yang sudah kita buktikan, yang paling mudah sih menentukan ini ya, RV dengan RS. Kenapa? Tadi kan karena kalau kita bagi dua ini jadi kongruen segitiganya. Berarti RV ini sama aja dengan yang di hadapannya kan, kongruen dengan ST.
Berarti kalau begitu panjang RV akan sama dengan panjang ST, yaitu 5,3. Nah, si RS dia kongruen dengan siapa? Dengan VT. Artinya apa? Artinya RS ini panjangnya sama aja dengan panjang VT, yaitu 8,1. Nah, sekarang sudut T. Sudut T dengan sudut F. Ini dia saling sejajar. Kalau kita lihat, sudut T ini adalah sudut yang sepihak dalam, ya enggak? Dengan sudut S. Artinya, sudut T dengan sudut S, kalau kita jumlah, itu sama dengan 180. Berarti sudut T ini M ya besarnya. M sudut T itu akan sama dengan 180 dikurangi sudut S, 42. Berapa tuh? Berarti 138. Nah, ini 138. Sekarang yang ini. Kalau ini 138, berarti sudut ini, sudut V, dengan sudut T juga sepihak dalam. Ya enggak? Karena kan ini juga sejajar. Yang atas, yang RV dengan ST-nya. Ini sudut V sepihak dalam juga dengan sudut T. Artinya sudut V dengan sudut T kalau dijumlahkan dia 180. Kalau begitu sudut V sama aja dengan sudut S. Nah, ini yang kita nanti jadikan pegangan juga, bahwa di dalam ini sudut V berarti sama aja dengan sudut S. Besarnya ya, kongruen. Berarti M sudut V sama dengan 42 derajat. Gitu. Jadi kita punya sifat-sifat jejar genjang. Yang pertama, bahwa sisi-sisinya itu yang saling berhadapan, selain dia saling sejajar, juga dia sama panjang. Gitu ya. Sisi saling berhadapan, sama panjang, sejajar, dan sama panjang atau kongruen. Kemudian, sudut saling berhadapan juga kongruen sama besarnya. Itu yang kita pelajari dari teorema di dalam jejar genjang. Nah, kita lihat lagi ini. Kalau kita memiliki AB yang sejajar seperti ini, CD, AB sejajar dengan CD maksudnya, terus ada AC, dia tegak lurus dengan si garis CD ini, terus ada BD juga dia tegak lurus dengan garis CD juga. Apakah AC dengan BD ini kongruen atau tidak? Gitu. Ini maksudnya kalau misal kita punya dua garis, terus dia saling sejajar, apakah jarak dari dua garis sejajar itu selalu sama dimanapun gitu maksudnya. Karena ini dibilang dia tegak lurus ya di sini ya. Di sini dia kita ketahui ini tegak lurus. Gitu. Jadi teorema ini dengan kata lain mengatakan begini, jika kita memiliki dua garis sejajar, maka kita mau buktikan sekarang. Keduanya itu memiliki jarak yang sama dimanapun, kapanpun kita letakkan. Gitu. Jadi kalau misal jaraknya A ya sampai perpanjangan dimanapun, kalau garis ini kita perpanjang sampai manapun, gitu mesti jaraknya sepanjang A. Gitu. Si AC-nya itu mesti kongruen dengan BD. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang kita punya modal di sini AB sejajar dengan CD. Biasanya sejajar itu simbolnya ini ya, panahnya yang arah sama. Nah, ini tegak lurus si AC-nya.
kita mau buktikan bahwa AC kongruen dengan BD. Bagaimana caranya? Gitu. Pembuktiannya tentu saja kita bisa menggunakan teorema yang tadi jejar genjang. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini apakah dia sebuah jejar genjang atau bukan? Gitu. Yang jelas kita sudah punya sepasang sisi yang saling sejajar. Sekarang kita coba cek. Apakah AC sejajar dengan BD? Gitu. Atau tidak? Bagaimana cara mengeceknya? Dari yang diketahui. Apa yang diketahuinya? Karena AC tegak lurus dengan CD dan si BD juga tegak lurus dengan CD, artinya bahwa si AC dengan BD ini tegak lurus pada garis yang sama. Kalau ada dua garis yang tegak lurus pada garis yang sama, berarti AC dan BD itu saling sejajar. Kalau begitu, kita bisa katakan bahwa ABCD adalah jajar genjang. Gitu. Nah, ABCD ini jajar genjang. Jajar genjang tadi punya sifat apa? Sifatnya, sisi yang saling berhadapan itu sama panjang atau dia kongruen. Jadi, dengan demikian, AC kongruen dengan BD. Gitu. Terbukti kan ya? Jadi, kalau kita punya dua garis sejajar, atau nanti kalau misalnya kita punya jejar genjang, kayak misal gini, gitu ya, ini sejajar, tingginya dimanapun kita ambil garis tinggi mesti sama. Gitu. Itu teorema yang kita buktikan tadi sebetulnya. Bahasanya bahasa ininya bahasa sehari-harinya mungkin begitu. Tapi notasi matematikanya begini. Jadi kalau kita punya dua sisi yang sejajar, terus kita punya dua garis yang tegak lurus pada garis yang sejajar tersebut, maka jarak antara dua garis sejajar itu mesti sama. Atau kita bisa buktikan bahwa dua garis yang tegak lurus tadi adalah dua garis yang kongruen. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Ini masih tentang teorema yang ada di dalam jejar genjang. Kita lihat gambar yang ada di sini. Perhatikan sudut D. Sudut D ini adalah sudut apa ya? Sudut D, tumpul atau lancip gitu. Kalau misal kita lihat ya sudut D ini sudut tumpul ya. Nih. Terus sudut ini bukan sudut D, sudut A maksudnya. Sudut A di situ adalah sudut lancip. Kita lihat sudut D ini menghadapi diagonal AC kan ya. Kemudian sudut A dia menghadapi diagonal BD. Lebih panjang mana antara diagonal AC dengan diagonal BD? Lebih panjang diagonal AC. Nah, lebih panjang diagonal AC. Artinya dari sini kita bisa membahasakan buat kalimat seperti ini. Dalam sebuah jejar genjang, sudut yang lebih besar akan berhadapan dengan diagonal yang lebih panjang gitu. Misalnya ini sudut D dengan sudut A ini kan lebih tumpul yang D ya dibandingkan dengan yang A. Pada arti nanti D ini akan menghadapi atau berhadapan dengan diagonal yang lebih panjang dibandingkan dengan yang sudut A gitu. Nah, itu sifat-sifat juga yang ada di dalam jejar genjang. Kita lanjutkan sekarang ke layang-layang. Pernah main layang-layang mungkin ya? Layang-layangnya seperti ini. Ada tidak panjang sisi yang sama? Oh, panjang sisi. Pasangan sisi yang sama panjang maksudnya.
Ada ya? Itu adalah sisi-sisi yang saling berdekatan ya. Sisi-sisi yang saling berdekatan ini dengan yang sebelah sini sama panjang nih. Yang ini juga sama panjang dengan yang ini. Jadi pasangan sisi yang mana yang sama panjang? Sisi yang saling berdekatan gitu. Sisi yang saling berdekatan itu kalau di dalam bahasa matematikanya disebut sebagai adjacent gitu ya. Jadi dia terhubungkan langsung dengan titiknya. Nah, gitu. Itu layang-layang. Jadi layang-layang kalau misal kita definisikan segi empat yang memiliki sisi yang saling berdekatan atau sisi yang saling adjacentnya itu saling kongruen. Nah, sekarang kita lihat teorema dalam layang-layang. Kita punya dua layang-layang di sini. Ada layang-layang, dua layang-layang. Kita punya satu layang-layang maksudnya, tetapi nanti kita buktikan dengan menggunakan gambar sebelahnya lagi. Lihatnya. Kita mau buktikan apakah sudut B kongruen dengan sudut D atau tidak. Nah, cara membuktikannya ini maksudnya pakai yang gambar B. Untuk membuktikannya bagaimana? Kita buktikan sama seperti halnya tadi ketika jejar genjang. Coba aja bagi dua, kongruen tidak dua segitiganya itu. Segitiga apa nih? Segitiga ABC dengan segitiga yang mau kita buktikan sekarang sebelum ke sini ya. Sebelum ke ini dengan segitiga ADC. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen atau tidak? Gunakan apa? Karena kita sudah punya ini kan definisi dari layang-layang ya, sisi yang saling adjacent sama panjang. Ini sudah ada sisi-sisi. Satu lagi ini juga sisinya sama ya, AC yang di segitiga ABC dengan AC yang di segitiga ADC. Berarti untuk membuktikan ini kongruen, kita bisa gunakan postulat sisi. Apa saja itu? AD kongruen dengan AB. Ini dari diketahui. Karena dia layang-layang kan. Terus apa lagi yang diketahui? BC, salah nulis ini. Harusnya segitiganya sama. Jangan ngacak ya kalau nulis. Apalagi yang sama? DC, ini kongruen juga dengan DC. Ini juga dari diketahui layang-layang tersebut. Terus satu lagi, AC kongruen dengan AC. Apa itu? Sifat dari reflektif atau identitas. Nah, karena ini kan sisinya, ini sisi juga, ini juga sisi. Ketiga sisinya sama panjang, maka berdasarkan postulat sisi, kita bisa katakan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. Karena segitiga ini kongruen dengan segitiga yang bawahnya, artinya seluruh sudut, seluruh sisi itu juga saling kongruen. Dengan demikian, apakah sudut B kongruen dengan sudut D? Iya, karena segitiganya aja sudah kongruen. Nah, berarti kita bisa katakan di teorema ini bahwa sebuah layang-layang itu memiliki sudut yang saling berhadapan juga sama besar, gitu ya. Sudut yang saling berhadapan di dalam sebuah layang-layang juga sama besar, sama halnya seperti ketika dijejar genjang. Tapi yang berhadapannya itu ini sudut yang berhadapan, tetapi bukan yang dibangun oleh sisi yang adjacent. Kalau yang ini enggak kan ya, ini dengan ini, gitu. Yang kongruen itu hanya yang sudut yang berhadapan, yang dia tidak dibangun oleh dua sisi yang saling adjacent, bukan saling adjacent, saling kongruen. Dia dibangun oleh dua sisi yang saling adjacent, tapi dua sisinya itu tidak saling kongruen.
Nah, begitu. Terus kita lihat lagi di sini. Ini tentang paralelogram. Paralelogram itu jejar ya. Paralelogram itu apa ya? Kalau ke ini ya jejar genjang ya. Nah, sejajaran dalam sebuah bidang, tetapi bukan hanya jejar genjang yang sebuah segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar itu juga disebut sebagai paralelogram. Kalau jejar genjang kan dua pasang sisi yang saling sejajar ya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih. M ini titik tengah dari AB katanya. Terus N ini titik tengah dari AC. Apakah MN sejajar dengan BC atau tidak? Nah, cara membuktikannya ke sini. Pakai yang gambar bantuannya di sebelah. Jadi kita coba buat sebuah garis yang sejajar dengan AB. Garisnya itu garis ini CE. Gitu. Karena dia sejajar dengan AB, artinya nanti kita punya hubungan sudut ya, sudut-sudut sejajar yang sudah kita pelajari. Sudut 3 dengan sudut 4 itu sama besar. Sudut 2 dengan sudut 1 ini juga sama besar. Sudut apa namanya? Berseberangan dalam. Ini kedua sudutnya itu masuk ke dalam sifat sudut berseberangan dalam. Itu ya. Nah, kalau begitu sudut ini pun mesti sama. Karena sudut dalam segitiga jumlahnya 180, ini jadinya X, ini bertolak belakang mesti sama. Berarti dua segitiga ini segitiga yang kongruen. Tapi yang kita buktikan bukan itu. Yang kita buktikan apakah si MN ini sejajar dengan BC atau tidak. Gitu. Nah, caranya membuktikan bahwa dia sejajar atau tidak, kita cukup lihat di sini sudut ini apakah nanti sama dengan sudut 3 besarnya atau tidak. Gitu. Terus sudut mana lagi? Yang ini apakah besarnya sama dengan sudut yang ini atau tidak. Sekarang kita coba lihat di sini. Yang tadi kita tahu yang sudah sejajar itu garis ini ya. Nah, 4 dengan 3 dia sudah sama panjang. Ini besarnya berarti 180 min X. Nah, besar yang itu. Oke, kita lanjutkan ya. Sorry, tadi ada salah. Paralelogram itu sama aja dengan jejar genjang ya. Jadi ini bukan gambar paralelogram, tapi kita mau membuktikan sebuah teorema di dalam jejar genjang yang nantinya di sini pun akan dapat jejar genjang juga. Mana jejar genjangnya? Nanti kita lihat dia jejar genjang atau bukan. Nah, balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Nih. Kenapa saya nggak bisa ngapus ya? Bentar.
dulu, ini saya hapus dulu. Oke, kita balik lagi. Kita ulangi lagi. Tadi ini titik tengah. Artinya ini sama dengan ini juga sama. Nah, sekarang yang sudut ini sama dengan sudut 1. Kita mau buktikan dulu aja ya segitiga itu. Segitiga apa tuh? AM. N kita membuktikan dia kongruen dengan segitiga apa tuh? D, kok D? Ya nggak apa-apa lah. D harusnya CDN ya. DCN. Nah, dia kongruen. Kenapa? Karena satu sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Kenapa tuh? Berseberangan dalam. Berseberangan dalam. Terus yang kedua, kenapa lagi? Sudut 2 kongruen dengan sudut 1. Ini juga sama, berseberangan dalam. Satu lagi, ada sisi ya. Sisi apa tuh? Sisi yang kongruen. AN kongruen dengan NC. Karena tadi diketahui kan si N ini titik tengah. Terus kita punya postulat berarti sudut sisi. Sudut sisi. Karena postulat sudut sisi ini, maka kita bisa katakan bahwa dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Artinya apa? Artinya berarti ini si CD ya enggak? CD ini mesti sama dengan AM panjangnya. Nah, karena dia kongruen, berarti CD kongruen dengan AM. Karena CD kongruen dengan AM, berarti si CD juga kongruen dengan siapa? BM. Yang ini nih. CD juga kongruen dengan BM. Nah, sekarang kita lihat. Ada segi 4. Yang kita perhatikan sekarang adalah segi 4 mana? Segi 4 ini ya. Ini yang ini nih. Sorry. Segi 4 yang ini. Aduh, jadi hilang. Segi 4 B M D C. Tadi si BM kita tahu dia kongruen dengan CD gitu. BM itu kongruen dengan CD. Terus BM ini juga sejajar dengan CD. Kenapa? Karena tadi kan kita konstruksi CE yang sejajar dengan AB ya. Nah, karena dia kongruen, terus sepasang sisinya juga saling sejajar, berarti nanti coba ini sudah masuk ke dalam sifat jajar genjang. Sekarang ini MN mesti kongruen dengan ND. Dan ini BC, kan ya, si MN kongruen dengan ND. MN kongruen dengan ND. MD mesti nantinya kongruen dengan BC. Oke. Jadi karena WM kongruen CD dan BC-nya sejajar dengan CD, berarti si BMDC ini selain dia segi 4, dia segi 4 yang merupakan sebuah jejar genjang. Karena dia jejar genjang, artinya berarti MN itu mesti sejajar dengan BC gitu. Nah, kalau misalkan di sini sebetulnya
teorema ini. Nah, teorema ini sebetulnya mengatakan begini. Jadi, kalau kita memiliki sebuah segitiga, terus kita punya garis MN, di mana MN itu M-nya titik tengah pada sisi segitiga tersebut dan N-nya juga sisi segitiga yang di hadapannya ini, maka nanti si MN ini kan berarti garis tengahnya segitiga ini ya, akan sejajar dengan garis yang di hadapannya. Gitu. Teoremanya bilang begitu. Pembuktiannya tadi kita sudah lakukan. Kita buatkan konstruksi garis sejajar dengan AB di sini, terus kita buktikan bahwa segitiga ini AMN, terus tadi kongruen dengan segitiga ini, terus kita tahu bahwa ternyata ini pun sejajar dengan CD dan dia saling kongruen, berarti kalau begitu ini merupakan sebuah jejar genjang atau paralelogram, terus berarti ini sejajar, kalau dia jejar genjang berarti ya MN mesti sejajar dengan si BC ini gitu, karena MD dengan BC sejajar gitu. Nah, kita lihat berikutnya masih tentang paralelogram ini. Ini ada segitiga lagi, MN-nya tetap masih di titik tengah. Di situ panjang ST-nya ada 12,7, tentukan panjang MN. Kalau diketahui panjang ST ini. Bagaimana cara mencarinya? Gitu. Berarti kita coba konstruksi ini menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita pelajari. Nah, tadi itu kita kan buat sisi yang sejajar dengan ini ya, untuk membuktikan sisi yang sejajar dengan si RS ini. Kita coba buat sini, misalnya ini. Ini sejajar, gimana ya caranya? Di sini nggak ada. Set. Nah, misalkan ini, anggap aja lah ini sejajar dan lurus dengan RS. Tadi itu kita sudah buktikan bahwa dua segitiga ini kongruen ya. Ini sama dengan ini panjangnya. Terus karena dia sejajar, sudut ini sama dengan sudut mana? Ini. Sudut yang ini sama dengan sudut yang di sini. Berarti panjang ini sama dengan panjang ini. Padahal kalau misal kita lihat si ST ini, katakanlah ini D. ST ini mesti nanti kongruen dengan si MD. Nah, padahal MN kongruen dengan ND. Gitu. Dua garis saling kongruen berarti besarannya sama. Dan MN ditambah ND ini itu akan sama dengan MD. Artinya si MN ini MD ini sama aja dengan 2 kali MN. Karena MN dengan ND-nya sama gitu. Berarti MD kan sama aja dengan ST ya. ST itu sama aja dengan 2 kalinya MN. Artinya kalau kita punya panjang ST sama dengan 12,7, berarti panjang MN adalah, itu MM sih. Ini MN harusnya. Berarti di sini
MN-nya akan sama dengan setengahnya dari ST. Setengahnya dari 12,7. Berapa tuh? 6,35. Nah, gitu. Jadi kalau misal kita punya sejajar genjang, terus segitiganya itu dibagi dua oleh garis yang sejajar dengan alasnya, dan garisnya ini membagi dua sisinya itu sama panjang, berarti garis yang di tengahnya juga ya besarannya setengahnya dari sisi yang alas itu tadi, gitu, segitiga itu tadi. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini masih sama dengan yang tadi ya. D titik tengah, terus yang diketahui di sini ini adalah 2x ditambah 1, ini adalah 5x dikurangi 1. Tentukan x-nya katanya. Nah, kita tahu bahwa si DE itu kalau kita kali 2, ini mesti sama aja dengan AB gitu kan ya. Di 2 dikali DE-nya kan 2x tambah 1, ini mesti sama aja dengan 5x kurang 1. Ini 4x ditambah 2 sama dengan 5x kurang 1. Berarti x sama dengan itu 2 ditambah 1 ya, 3. X-nya 3. Berarti DE-nya berapa? DE-nya itu 2x tambah 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Berarti AB-nya itu 5x kurang 1. 5 kali 3, 15. Kurang 1, 14. Nah, gitu. Tinggal 2 kalinya ini aja ya sebetulnya dari teorema yang tadi. Kita lanjutkan. Sekarang bagian yang ketiga, persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Kita lihat dulu tentang persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Yang kayak tadi, apakah terdapat pasangan sisi yang saling sejajar? Ada. Mana itu? AB dengan DC. Terus ini AD dengan DC. Gitu ya. Siapa itu? AB sejajar dengan DC. Satu lagi AD sejajar dengan BC. Apakah terdapat pasangan sisi yang kongruen? Ada ya. Siapa itu? AB, dia kongruen dengan DC. Satu lagi AD, dia juga kongruen dengan BC. Berapa besar sudut? Itu udah ada siku-sikunya. Berarti sudutnya adalah 90. Ini berapa? Masih 90. Karena dia sudah sejajar, dia mesti sejajar genjang ya. Dan sudut sejajar genjang itu saling berhadapannya sama panjang. Semuanya sudutnya adalah 90 titik-titik sudutnya. Jadi apa itu persegi panjang? Persegi panjang itu jejar genjang yang sudut-sudutnya itu adalah 90. Karena kalau misal kita bikin persegi panjang adalah segi empat yang saling sejajar dan sisi yang saling berhadapannya saling kongruen, itu kan udah masuk definisinya jejar genjang ya. Jejar genjang itu segi empat yang sisi yang saling berhadapannya sejajar dan kongruen, itu udah jadi jejar genjang. Berarti kita tinggal bikin sifat khususnya lagi dari jejar genjang untuk persegi panjang. Jadi persegi panjang itu adalah jejar genjang yang sudut-sudutnya itu besarnya 90 derajat. Kemudian kita lihat di sini ada teorema ABCD adalah persegi panjang. Apakah diagonal-diagonalnya kongruen atau tidak? Nah, kita lihat diagonalnya itu siapa? NQ dengan MP. Apakah dia kongruen? Kita ini aja buktikan bahwa dua segitiga yang mengandung NP dengan MP ini kongruen. Siapa aja itu? Kita coba lihat segitiga MNP dan segitiga satu lagi berarti NPQ. Dia mengandung unsur NP, kongruen dengan NP. Dua-duanya punya NP ya. Sifat apa? Reflektif. Kemudian kita lihat lagi, apalagi yang diketahui di situ? PQ, kongruen dengan NM. Kenapa ini? Karena MNPQ adalah
persegi panjang. Kan persegi panjang dibilang sisi yang saling berhadapannya sama panjang. PQ dengan M itu sisi saling berhadapan. Terus sisi sekarang sudut ya. Sudut P kongruen dengan sudut N. Berapa? Siku. Ya enggak? Kan ininya MN PQ-nya dia adalah persegi panjang. MN PQ persegi panjang. Besar sudutnya 9, setiap sudutnya itu besarnya P sama dengan sudut kongruen dengan sudut Q gitu ya, 90, besarnya 90 derajat. Nah, gitu. Berarti berdasarkan teorema sudut sisi ya, sudut sisi, ini nulisnya nggak ngurut kayak postulat yang digunakan. Sisi sudut sisi, maka segitiga ini kongruen. Karena dua segitiga itu kongruen, berarti seluruh unsurnya kongruen, termasuk yang si NQ dengan MP. Berarti iya, kalau begitu si persegi panjang itu mesti memiliki diagonal yang sama panjang, dan kita sudah buktikan itu. Sekarang ke persegi. Ada yang sejajar? Tentu saja. Siapa itu? AB sejajar dengan DC. Kemudian satu lagi AD sejajar dengan BC. Ada yang kongruen? Ada. Siapa saja itu? AB kongruen dengan CD, dan ini juga mesti kongruen semua. AD kongruen juga dengan BC. Berapa besar sudutnya? 90. Nah, kalau kita mau mendefinisikan persegi, jangan ngambil dari segi 4 lagi, kepanjangan nantinya. Berarti ngambilnya dari mana? Jangan dari jangan dari apa tadi tuh? Masya Allah, saya lupa. Jejar genjang juga, tetapi ambilnya dari persegi panjang. Apa itu persegi? Persegi panjang yang sisi-sisinya itu sama panjang atau saling kongruen gitu aja. Karena kalau misalkan kita definisikan dari jejar genjang yang memiliki sudut 90 derajat, seluruh sudutnya saling kongruen dan besarnya 90 derajat, dan memiliki sisi sama panjang, seluruh sisinya kongruen, misalkan kepanjangan. Jadi ngambil definisi perseginya itu dari persegi panjang. Persegi adalah persegi panjang yang sisi-sisinya kongruen, gitu aja, itu sama panjang. Definisinya gitu aja ya. Nah, sekarang kita ke sini. Apa ini? Belah ketupat. Coba lihat di sini ada tanda ininya ya. Tanda apa? Sama panjangnya. Jadi kalau belah ketupat bedanya apa? Dengan persegi. Belah ketupat itu ngambilnya dari jejar genjang atau persegi panjang? Jejar genjang ya. Kenapa? Karena belah ketupat besar sudutnya tidak 90 derajat. Kalau persegi dengan persegi panjang, itu dia mereka punya kehususan besar sudutnya itu 90 derajat, kongruen semuanya. Kalau belah ketupat tidak. Jadi belah ketupat kalau misal kita mau definisikan, ambilnya dari jejar genjang. Gitu. Jejar genjang yang sisi-sisinya saling kongruen. Gitu ya. Jadi kalau misal kita ambil hierarki mungkin ya, ini ada jejar genjang, terus ada persegi panjang, terus ada persegi, terus ada belah ketupat. Nah, kita mendefinisikan persegi panjang dari jejar genjang, kita mendefinisikan persegi
dari persegi panjang, kita mendefinisikan belah ketupat dari jejar genjang aja. Gitu. Ini punya sifat khusus, ini 90 derajat selain tadi sejajarnya ini. Gitu. Hierarkinya begitu ya. Nah, ini, oh iya layang-layang satu lagi. Layang-layang tuh sendirian, jadi nggak ke situ gitu. Ini layang-layang. Tapi kalau misal jejar genjang ke belah ketupat persegi sama persegi panjang, dia mesti punya hierarki seperti ini. Cara kita mendefinisikannya begitu. Gitu ya. Terus kita lihat belah ketupat nih teoremanya. Jadi kalau belah ketupat, kalau kita punya diagonal belah ketupatnya ini mesti akan berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau siku. Di sini kalau misal pembuktiannya, kamu punya sebuah belah ketupat, coba lipat sampai dengan lipatan. Jadi lipat 2, terus lipat bagi 2 lagi. Terus nanti kita dapat sebuah segitiga. Mesti segitiganya itu segitiga siku. Nah, segitiga ini sebetulnya merupakan lipatan-lipatan perpotongan sudut yang jadi sudut siku-siku dalam segitiga itu merupakan perpotongan antara diagonal dari belah ketupat tersebut. Gitu. Kita lihat sekarang trapesium. Trapesium apa sih trapesium? Trapesium ini dia punya pasang sisi yang sejajar. Ini HL dengan JK. Dia punya kaki. Gitu. Dia punya alas, base, dia punya kaki. Ada yang kongruen tidak? Kalau di sini nggak ada ya. Gitu. Tapi ada juga trapesium yang memiliki sisi pasangan sisi yang kongruen. Nanti kita lihat. Pasangan sisi yang sejajar ada. Di sini siapa? LH dengan CK. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Mana pasang sisi yang sejajarnya? Banyak ya. Siapa aja tuh? LH, HL, HL sejajar dengan MN, sejajar dengan JK. Terus si RS sejajar dengan PT. Terus udah ya, ini HL dengan JK sama aja. Itu pasang sudut yang saling suplementer. Ini ya, sepihak dalam. Sudut H dan sudut C. Terus lagi sudut L dan sudut K. Nah, dia juga pihak dalam ya. Gitu. Sudut apa lagi? Banyak sebetulnya. Ini sama ini sama ini sepihak dalam, ini juga sepihak dalam dengan ini. Gitu. Ini juga dengan ini sepihak dalam. Gitu ya. Terus jika sudut H adalah 107, sudut K adalah 58, sudut H ini berarti 100, karena ini sejajar ya. Terus ini sudut K-nya 58, berarti ini kan yang ini dulu aja deh. Yang ini karena dia sepihak dalam dengan ini, berarti ini ya 180 kurangi 107. Atau 73 ya. 73. Terus yang ini dia sepihak dalam dengan ini. Berarti yang ini adalah berapa tuh? 180 58. Berarti 30 kok 30? 122 ya. 10 ya 122 gitu. Nah, itu. Kalau ini berarti nggak punya sifat khusus sudutnya. Kalau yang trapesium nggak kayak jejar genjang tadi. Sudutnya saling berhadapannya sama besar. Kalau ini nggak. Nah, trapesium nih, yang ini juga disebutnya trapesium. Kalau trapesiumnya disebut trapesium sama kaki. Karena dia punya kaki yang sama. Berikutnya, kita lihat nih. Teorema dalam trapesium.
kita punya trapesium RSTV, terus RV-nya kongruen dengan ST, si ini kongruen, RS-nya sejajar dengan VT, terus sudut V-nya dengan sudut T-nya kongruen atau tidak, sudut R-nya dengan sudut S-nya kongruen atau tidak, SV-nya dengan RT-nya kongruen atau tidak. Kalau kita punya trapesium yang sama kaki kayak gini. Berarti yang kita harus buktikan ini pakai segitiga ini nih. Dua segitiga yang ini. Kita lihat nih. Gunakan postulat lagi aja. Ini siku-siku, ini siku-siku. Terus ini sejajar mesti kan. Terus tadi kita tahu bahwa kalau ada dua garis sejajar mesti dia punya tinggi yang sama. Artinya RY mesti kongruen dengan SZ. RY kongruen. Gimana nih? RY kongruen dengan SZ. Nah, terus sudut Y kongruen dengan sudut Z. Ini tadi kita bentuk dia 90 derajat. Ini tadi kita buat dia si RY-nya ini tegak lurus dengan VT, terus SZ-nya juga tegak lurus dengan VT, dan si VT-nya itu dia sejajar dengan RS. Gitu. Ini karena tadi teorema sebelumnya kita pernah bahas bahwa kalau kita punya dua garis sejajar terus ada garis tinggi atau ada jaraknya itu mesti sama. Artinya ini kan RY dengan SZ itu dua-duanya jarak ya. Nah, ini sisi, sudut, satu lagi sisi. Mana sisi yang sama? Ini. Siapa itu? ST dengan RV. Ini diketahui ya karena dia trapesiumnya tadi trapesium yang sama kaki. Nah, jadi dari postulat apa tuh? Sisi, sudut, sisi, maka segitiga RVY kongruen dengan segitiga STZ. Kalau begitu, setiap elemennya sudut V kongruen mesti sudut Y. Ya, sudut R kongruen dengan sudut S di segitiga itu. Ya. Terus kalau misal keseluruhannya gimana, Bu? Karena R yang ini udah kongruen, ya ini juga kan 90 derajat sama kan? Mesti sudut ini juga kongruen. Apakah si SV kongruen dengan RT? SV itu mana sih? Ini ya? Oh ini. Nah ini nih. SV kongruen dengan RT? Tidak, katanya gitu. Kalau misalkan tadi kan ini udah kongruen, ini udah sudutnya sama, yang ini sama. Sekarang kita lihat dua segitiga lagi tuh. Bandingkan segitiga untuk menjawab yang ketiga ya, yang ini. Segitiga RSV dengan segitiga enaknya dari situ atau dari ini ya? Nah, coba kita lihat. Kalau misal dari sini lebih enak, dari yang siku-siku maksudnya. Nih, SV, satu lagi, RT. Jadi kita pandang segitiga yang ini, siku-siku ini dengan segitiga yang mending ini ya, mending yang siku-siku ini ya. Jadi nggak kelihatan. Ini ke sini. Nah, jadi yang mau kita lihat itu adalah sekarang kok bilang
segitiga ini segitiga L, Y, Z dengan segitiga S, Z, V. S, Z, V. Nah, RY kongruen dengan S, Z. Tadi kan udah ya alasannya. Terus satu lagi sudutnya, lihat sudutnya siku-siku ya. Sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Sudut siapa yang di RYZ? Sudut Y. Dia kongruen dengan sudut Z di SZV. Nah, satu lagi berarti sisi RY udah, sisi YZ sudah, keduanya punya ini ya. Ini ke sini, ke sini. Ini, sini, sini. Nah, ini juga kongruen. Siapa yang kongruen coba? VZ dengan YT. YT kok YT? Iya, YT. Kok ini sih RYT. Ini bukan RYZ ya, tapi RYT maksudnya. YT itu kongruen dengan VZ. Kan tadi si ZT dengan VY kongruen. YZ-nya sama-sama. Ada di situ juga. Si YT itu YZ ditambah ZT, terus VZ itu YZ ditambah VY. VY dengan ZT-nya sama, berarti kita bisa katakan YT kongruen dengan VZ. Oke. Wah, ini acak-acakan sekali nulisnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sisi sudut sudut sisi. Sisi sudut sisi berarti ini kongruen. Kalau dia kongruen berarti ya seluruh unsur di segitiga itu semuanya kongruen. Gitu. Artinya apa? Si SV dengan RT juga kongruen. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang. Lumayan banyak ya. Trapesium sama kaki. Tentukan nilai X dan Y. Kalau diketahui seperti ini. MA ada, MB ada, terus AC-nya ada, terus BD-nya juga ada. AC, BD. Tadi katanya kalau segitiganya siku-siku, sudutnya sama ya. Terus diagonalnya juga sama. Sudut ini sama ya, tadi kita udah buktikan. M sudut A itu sama dengan M sudut B. Artinya 12X ditambah 30 itu sama dengan 10X ditambah 46. Berarti 2X sama dengan 16. X-nya sama dengan 8. Nah, tadi ini juga kita sudah buktikan bahwa BD itu sama dengan AC si segitiga. Diagonal dari trapesium sama kaki itu sama panjangnya. Kalau BD-nya 19 kurangi Y, AC-nya 2Y dikurangi 5, berarti ini akan sama dengan 3Y 19 kurangi 5. 14 ya. Berarti Y-nya adalah 14/3. Gitu. X dan Y-nya udah ketemu. Sekarang kesebangunan dalam segi 4. Kita lihat nih. Apa itu kesebangunan? Kalau misalkan kita punya dua segi 4, terus sudut-sudut yang saling berkorespondensinya itu saling kongruen,
Ada tidak sih? Iya, siapa aja itu yang saling kongruen dan berkorespondensi. Sudut A kongruen dengan sudut H gitu ya. Terus sudut B kongruen dengan sudut C. Terus sudut C kongruen dengan sudut K. Terus satu lagi sudut D kongruen dengan sudut L. Nah, apakah perbandingan sisinya saling kongruen atau tidak? Kalau dia sebangun, maka perbandingan sisi yang saling berkorespondensinya itu siapa sisi yang saling berkorespondensi? AB dengan HJ misalkan. Ini kalau dua segi empatnya sebangun, ini mesti sama dengan BC kalau kita bandingkan dengan CK. Dan ini masih sama kalau kita membandingkan CD dengan KL. Dan ini mesti sama kalau kita bandingkan LH. AD dengan HL. Nah, kalau sisinya berkorespondensi, perbandingan sisinya sama, sudutnya juga kongruen, maka kita katakan bahwa dua bangun ini ABCD dengan si HJKL itu sebangun. Kalau kongruen simbolnya begini, kalau sebangun simbolnya cukup begini. Jadi kita bisa katakan ABCD sebangun dengan HJKL. Kalau ini dipenuhi semua ya, yang ini kita penuhi, ini kita penuhi dua sifat ini. Gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Nah, ini sebetulnya yang tadi ya, tentukan Fn. Ini kita lewat aja ya. Jadi kita udah buktikan itu. Oke. Pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.